Selamat pagi sahabat-sahabat Duk in Altum yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik, yang dibawakan oleh Katekis Bapak Alex Rumangun dari Ibu Kota Jakarta. Selamat mengikuti, semoga semakin melayani, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat bagi sesama. Selamat pagi, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan hari ini diambil dari Injil Yohanes, bab 21, ayat 20 sampai dan dengan 25. Murid yang dikasihi Yesus. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau, ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu, bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus, hari ini kita kembali mendengar lagi Yesus menegur Petrus. Karena Petrus, kalau menurut anak-anak zaman now, Petrus itu kelihatannya kepo. Mau tahu aja urusan orang, kata anak-anak zaman now. Sebab ketika Petrus melihat Yohanes, ia bertanya kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Mengapa Petrus bertanya seperti itu kepada Yesus? Mungkin kita bisa menerka-nerka. Petrus berani bertanya seperti itu kepada Yesus karena sebelumnya Petrus sudah diberi tugas oleh Yesus. Yesus mengatakan, "Gembalakanlah domba-dombaku." Lalu, bagaimana dengan Yohanes? Apakah ada tugas lain buat Yohanes juga? Itu yang pertama.
Yang kedua, pernah Ibu Salome, ibu dari Yohanes dan Yakobus, meminta agar kedua anaknya ini kelak duduk di sebelah kiri dan kanan Yesus dalam kerajaannya. Apakah permintaan itu akan dikabulkan Yesus? Yang ketiga, atau apakah mungkin Petrus peduli tentang nasib Yohanes? Atau juga mungkin Petrus mau menjadikan Yesus sebagai seorang peramal nasib? Tentu saja hal-hal yang tadi disebutkan tidak. Tentu saja tidak. Yang paling tepat sebenarnya adalah bahwa Petrus bertanya seperti itu karena dia juga mencintai Yohanes. Petrus dan Yohanes sangat sering diajak Yesus pada peristiwa-peristiwa penting yang dilakukan oleh Yesus. Bahkan sampai pada saat-saat Yesus di Taman Getsemani, ditangkap, diadili, hingga kebangkitannya, Petrus dan Yohanes hadir. Petrus mencintai Yesus, dan cintanya kepada Yesus itu pasti terwujud dalam cintanya kepada rekan-rekannya sesama murid. Sehingga pertanyaan Petrus kepada Yesus sebenarnya adalah sebuah doa. Sebenarnya adalah sebuah doa. Petrus sebenarnya mau memohon kepada Yesus, Tuhan, janganlah Engkau melupakan kami, murid-murid-Mu. Karena Yesus sebentar lagi akan kembali ke rumah Bapa dan mereka tidak akan saling bertemu lagi secara fisik. Tetapi Yesus menjawab, yang penting kalian ikut aku. Seperti apa yang dikatakan oleh Yesus tadi, tapi engkau ikutilah aku. Yesus adalah pencipta alam semesta dengan segala isinya. Yesus adalah pemilik kehidupan. Sehingga soal apapun yang terjadi atas diri seseorang, walaupun Tuhan juga memberikan kita kehendak bebas, tapi ujung-ujungnya yang terjadi adalah kehendak Tuhan. Yesus mengerti apa sebenarnya yang mau dikatakan Petrus. Tapi Yesus mau mengajarkan kepada Petrus bahwa keselamatan atau hal masuk kerajaan surga adalah anugerah. Yang penting kita mau ikut Yesus. Yesus berkata, sekali lagi saya ulangi, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku. 4 kata terakhir, yaitu tetapi engkau ikutlah aku, mengandung makna ajakan. Tugas kita adalah ikut Kristus. Kalau kita ikut Kristus, maka Kristus akan memberikan yang terbaik. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, di penghujung penulisan Injilnya, Yohanes kembali mengingatkan kita tentang apa yang juga dicatat oleh para penginjil sinoptik, yaitu mengenai hal mengikuti Yesus. Matius
bab 16 ayat 24, Markus bab 8 ayat 34, Lukas bab 9 ayat 23, sama-sama mencatat kata-kata Yesus seperti ini. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Mengikut Yesus berarti menyangkal diri dan memikul salib. Menyangkal diri artinya tidak menempatkan pemikiran sendiri di atas apa yang dipikirkan Allah. Tidak melaksanakan kehendak kita sendiri, melainkan mencari dan melaksanakan kehendak Bapa. Karena kehendak Bapa pasti lebih baik daripada keinginan pribadi kita. Memikul salib. Salib bukanlah kesengsaraan hidup yang kita alami. Salib bukanlah sakit penyakit yang kita derita. Salib bukanlah bencana alam yang menimpa hidup kita. Salib bukanlah kemiskinan atau kemelaratan yang menggerogoti hidup kita. Salib kita yang sebenarnya adalah kesetiaan dan ketaatan serta usaha keras kita untuk tetap melaksanakan atau mempraktekkan ajaran-ajaran Yesus dalam setiap langkah hidup kita dalam situasi dan kondisi apapun. Inilah arti salib yang sebenarnya. Kesetiaan, ketaatan, serta usaha keras untuk menjalankan ajaran Yesus. Jadi, ajakan Yesus kepada Petrus dalam Injil yang kita dengar hari ini, "Tapi engkau ikutlah aku," juga ditujukan kepada kita, agar kita setia, taat, dan berusaha keras untuk tetap menjalankan ajaran-ajaran Yesus, bahkan meniru cara hidup Yesus sesuai dengan tugas kita masing-masing di dunia ini. Inilah salib kita yang sebenarnya. Inilah cara mengikuti Yesus yang sebenarnya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.